Aku tidak sengaja menemukan keponakan Grand Duke. Aku tidak pernah menyangka akan terjebak dengan bocah cengeng ini, yang ingin aku menjadi bibinya, dan menjodohkanku dengan pamannya. Ternyata jiwaku bertransmigrasi ke dalam tubuh seorang penjahat wanita dari sebuah buku yang aku ketahui. Pemilik asli tubuh ini telah jatuh cinta setengah mati pada Grand Duke di sebuah pesta perjamuan. Sejak saat itu, dia diam-diam mengikutinya setiap hari, bahkan berfantasi untuk menyingkirkan kekasihnya. Perbuatan jahatnya akhirnya membawanya ke takdir yang tragis. Meskipun belum ada yang terjadi, aku memutuskan untuk mengubah alur cerita demi menyelamatkan hidupku. Jadi, setelah meninggalkan surat permintaan maaf untuk Grand Duke, aku berkemas dan melarikan diri ke pedesaan untuk hidup dalam pengasingan. Tetapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Ayahku mengirimiku surat menyuruhku untuk segera pulang. Kiki. Dalam perjalanan ke ibu kota, aku melihat beberapa preman mengejar seorang anak kecil dan karena pada dasarnya aku orang yang adil, aku tidak tahan melihat yang kuat menindas yang lemah. Jadi, dengan berani aku menghunus pedangku untuk membantu menyelamatkan anak itu dari tangan para preman, karena tidak tega meninggalkan anak yang begitu tak berdaya di jalan dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, ayahku terkejut melihat anak itu. Putrinya baru pergi sebentar dan dia sudah menjadi seorang kakek. Aku menjelaskan tanpa daya kepada ayahku yang kebingungan bahwa meskipun aku punya anak, dia tidak mungkin sudah tumbuh. Sebesar itu hanya dalam waktu 1 tahun. Itu benar. Lalu, anak siapa ini? Aku tidak menjawab. Sebaliknya, aku bertanya, mengapa? Ayah memanggilku pulang dengan begitu mendesak. Ibu kota sedang dalam kekacauan total. Pewaris takhta kerajaan yang seharusnya meninggal 7 tahun lalu, ternyata masih hidup. Grand Duke sedang mati-matian mencari keponakannya. Saat itulah aku akhirnya tahu, mengapa ayahku memanggilku kembali ke ibu kota, karena khawatir aku, seorang penguntit, akan mencoba mencari muka di hadapan Grand Duke dengan membantu menemukan keponakannya dan malah menimbulkan masalah. Lebih baik menjagaku tetap dalam pengawasan, karena di mata orang lain, aku ini dianggap tergila-gila pada Grand Duke. Sedikit yang tahu bahwa putrinya ini berencana menunggu sampai mereka menemukan putra mahkota, dan kemudian pergi diam-diam. Ayahku bilang, kita akan segera menemukan anak itu, karena rambut hitam dan mata biru adalah ciri yang tidak biasa. Baru saja selesai bicara, ayah langsung membeku. Anak laki-laki di sampingku memiliki rambut hitam dan mata biru. Usianya sekitar 7 tahun. Ayah dan putrinya itu langsung berkeringat dingin. Siapa sangka anak laki-laki yang kami temukan secara kebetulan adalah tiket emas. Setelah itu, anak laki-laki itu dikelilingi oleh para pelayan untuk mandi. Sementara itu, ayah dan putrinya menganalisis situasi. Kami hanya tahu bahwa anak itu hidup di jalanan, tanpa ingatan tentang orang tua atau rumahnya. Mungkin kami harus mengembalikannya ke tempat asalnya. Saran itu ditolak oleh Charlie. Bagian yang membuat frustrasi adalah, jika aku mengirimnya langsung ke kediaman Grand Duke, dia pasti akan berpikir bahwa aku, sebagai seorang penguntit, menggunakan anak yang rentan untuk mencari muka di hadapannya. Dalam cerita aslinya, seharusnya sang protagonis wanitalah yang menemukan putra mahkota. Tapi aku tidak ingin mengganggu perkembangan alur cerita aslinya. Setelah mandi, si kecil muncul dan mendekat, dan membungkuk sopan 90 derajat di hadapanku. Berterima kasih dengan tulus karena telah menyelamatkan hidupnya. Dengan pipi memerah, dia bertanya, "Bolehkah aku memanggilmu Kak Charlie? Kakak adalah orang pertama yang baik padaku." Kata-kata itu seharusnya diucapkan kepada sang protagonis wanita. Namun, saat melihat mata penuh harap dari bocah itu, Charlie merasa bahwa kehidupan damai yang telah direncanakannya akan segera hancur berantakan. Di meja makan, anak laki-laki itu melahap makanannya. Ini adalah pertama kalinya dia makan makanan selezat ini. Charlie mengamatinya dengan cermat dan menemukan sebuah tahi lalat kecil di pipi kirinya, yang semakin memastikan kalau dia adalah pewaris takhta, yang sebenarnya rumor mengatakan bahwa pangeran kecil itu telah meninggal 7 tahun yang lalu. Dan takhtanya direbut oleh saudara tirinya. Jika ada yang tahu anak ini masih hidup, mereka pasti tidak akan membiarkannya hidup tenang. Sepertinya menyerahkan anak itu kepada Grand Duke adalah pilihan paling aman untuk saat ini. Ayah Charlie berdiri dari meja karena sakit perut akibat stres, lalu pergi untuk minum obat. Anak kecil itu salah paham. Dia mengira
Kalau penampilannya yang kotor dan bau membuat sang Duke jijik seketika, matanya langsung berkaca-kaca. Melihat ini, Charlie dengan cepat berdiri untuk menghiburnya. Selama hidupnya sebagai gelandangan, dia sudah sering sekali ditolak. Mendengar hal itu, Charlie terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat anak itu dan memeluknya. Dia menepuk-nepuk punggungnya dan menghiburnya dengan lembut. "Kamu sangat menggemaskan. Melihatmu saja sudah membuatku bahagia." Pujian itu membuat mata anak itu berbinar-binar. Charlie memberitahunya kalau sebentar lagi dia akan punya paman yang akan sangat menyayanginya. Meskipun sedikit menakutkan, dia adalah orang yang baik. Dia merasa kasihan dengan pengalamannya. Seorang anak sekecil itu sendirian di jalanan sangatlah berbahaya. Jadi, setelah mengambil keputusan, dia berkata kepada anak itu, "Rumah pamanmu lebih besar dari rumahku. Besok aku akan mengantarmu pulang." Akan tetapi, saat anak itu mendengar Charlie ingin mengirimnya ke rumah paman yang menyeramkan itu, dia langsung menangis sejadi-jadinya dan tidak bisa ditenangkan. "Kalau begitu, aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi." Charlie hanya bisa meyakinkannya dengan mengatakan bahwa pamannya jauh lebih baik darinya, dan dia akan lebih bahagia bersamanya. Anak itu memeluknya sambil terisak, "Tapi tidak ada yang lebih baik darimu." Akhirnya, untuk membujuk si cengeng kecil, Charlie berjanji akan mengunjunginya setiap kali ada waktu. Tapi, anak itu juga harus berjanji satu hal. Sementara itu, Grand Duke sedang pusing mencari keponakannya, meskipun mereka telah menemukan 3 anak laki-laki. Dengan rambut hitam dan mata biru, tidak ada satupun yang terkonfirmasi oleh alat sihir. Dia tidak peduli dengan perebutan takhta. Dia hanya ingin putra saudaranya itu selamat. Siapapun yang bisa membawanya kembali dengan selamat, apapun yang mereka minta, akan dia kabulkan semuanya. Namun, dia tidak tahu kalau dia akan segera bertemu keponakannya, karena Charlie sedang membawa anak itu ke mansion Grand Duke. Dalam cerita aslinya, seharusnya protagonis wanitalah yang membawa anak itu pulang. Dan agar tidak mengubah alur cerita aslinya, Charlie berjanji akan mengunjunginya. Asalkan anak itu mau merahasiakan perannya dari Grand Duke. Mendengar ini, anak itu menjadi sedih. "Jika Grand Duke tahu akulah yang membawamu pulang, dia tidak akan pernah mengizinkanku menemuimu lagi." Karena takut, anak itu pun langsung setuju. Charlie mengantar anak itu sampai ke depan pintu mansion Grand Duke, sambil menatap dengan berat hati pada gadis yang akan meninggalkannya. Sebenarnya, dia ingin tinggal bersama Charlie selamanya. Tapi dia takut mengatakannya, karena bisa merepotkannya. Mungkin dia tidak akan mengunjunginya lagi. Charlie memperhatikan punggung kecil anak itu yang berjalan menuju mansion Grand Duke, dan akhirnya dia menghela napas lega. Tapi, karena kejadian ini, alur ceritanya jadi berubah, membuat pemeran utama pria dan pemeran utama wanita gagal untuk bertemu. Dia memutuskan untuk menebusnya pada sang protagonis wanita, yang hidup sangat miskin. Jadi, Charlie memutuskan untuk mendukungnya secara finansial. Ketika ayahnya mengetahui hal ini, dia langsung terharu sampai meneteskan air mata. Dia tidak pernah menyangka putrinya akan beramal. "Ayah selalu tahu, kamu adalah anak yang baik dan penuh kasih. Jangan pedulikan omongan orang lain. Mereka hanya tidak benar-benar mengerti dirimu." Dalam cerita aslinya, Chaos adalah seorang neurotik gila. Ayahnya yang sangat menyayanginya, langsung menawarkan 50 juta. "Itu terlalu banyak," kata Chaos. 1 juta saja sudah cukup. Terkejut dengan sifat hemat putrinya. "Apapun yang kamu mau. Katakan saja." Sikap memanjakan tanpa batas ini membuatnya terkejut. Sementara itu, setelah bocah kecil itu bertemu dengan pamannya, sang paman ingin membacakan cerita pengantar tidur untuknya. Tapi dia menolak. "Bolehkah setidaknya aku menemanimu sampai kau tidur?" Melihat kekecewaan pamannya, Grand Duke tidak bisa menahan diri dan dengan lembut mengelus kepala bocah itu. Melihat betapa hati-hati dan bijaksananya dia merasa sangat kasihan padanya. Meskipun bocah itu berkata telah menemukan kediaman Grand Duke, dia masih memiliki beberapa keraguan. Carlos, saat tidur, tiba-tiba menggumamkan namanya sendiri. Karena bingung, dia memberitahu Leban. Leban menjadi marah dan ingin menangkapnya, bukan seperti yang Anda pikirkan teriaknya. Saat bergumam, sebenarnya, dia sedang merindukan dirinya. Leban juga punya beberapa keraguan. Meskipun, Yang Mulia berkata bahwa dia berkeliaran di jalanan. Dia sangat berhati-hati. Grand Duke memerintahkan untuk menyelidiki secara diam-diam siapa yang membantu Chaos. Keesokan harinya, Charles mengambil sebuah kantong kecil untuk beramal.
Tapi di jalan dia bertemu seorang pria gemuk yang mengganggu seorang gadis. Saat melihat wajahnya dengan jelas, Charles langsung mengenalinya sebagai protagonis wanita dari cerita aslinya. Dialah yang mengembalikan putra mahkota ke kediaman Grand Duke. Tapi karena Charlie mengubah alur ceritanya, Chaos merasa sangat bersalah. Jadi dia memutuskan untuk membantunya. Kemampuan melukisnya sangat bagus. Tapi saat melihat wanita jahat yang terkenal itu, Sang protagonis wanita langsung ketakutan, tak bisa berkata-kata. Chaos langsung mengambil karya seninya, dan tiba-tiba bertanya apakah dia bisa membelinya. Irian menolak tanpa ragu-ragu. Dia tidak mengerti dan bertanya mengapa. Ternyata, Irian berpikir bahwa Charles ingin membeli lukisannya, hanya karena kasihan. Dengan harga dirinya yang tinggi, tentu saja dia tidak bisa menerimanya. Charlie berkata dengan percaya diri dan bangga bahwa dia adalah seseorang yang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya, bahwa dia tidak mengasihaninya, dia hanya menyukai lukisannya. Pada saat itu, Irian akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Tapi, setelah beberapa hari, Grand Duke masih belum mengumumkan penemuan putra mahkota. Mungkin dia menyembunyikannya untuk melindunginya. Sebuah firasat buruk menyelimutinya. Dia khawatir bahwa Chaos bukanlah putra mahkota yang sebenarnya. Tepat pada saat itu, kepala pelayan masuk dengan cemas membawa berita. Dengan hormat menyerahkan padanya sebuah undangan ke kediaman Grand Duke. Undangan itu mengundang nona muda ke sebuah pesta perjamuan, membuatnya tercengang. Ayahnya berpikir bahwa Grand Duke ingin mempermalukan Charlie di depan umum. Dia langsung menyangkalnya. Grand Duke tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena dalam cerita aslinya, Grand Duke tidak pernah mengundang Charlie. Ketika ayahnya tahu bahwa dia tidak ingin pergi ke pesta dansa itu, dia langsung menangis. Aku tidak ingin putriku tersayang tumbuh dewasa begitu cepat. Kamu masih muda. Tidak perlu khawatir. Tentang masa depan keluarga, kalimat-kalimat klise itu, bahkan cangkir teh pun tidak tahan dan tiba-tiba pecah. Ayahnya bergegas ke kediaman Grand Duke dengan sebuah lamaran pernikahan. Charles dengan cepat menghentikannya. Ayahnya menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak menyukai Grand Duke. Namun, ayahnya berpikir putrinya hanya membodohinya. Meskipun dia ingat isi cerita aslinya, dia tidak bisa mengingat seperti apa rupa Grand Duke sehari sebelumnya. Dia telah dengan tegas menyatakan tidak akan datang ke perjamuan, tapi hari ini dia tetap datang. Saat melihat wajah tampan sang protagonis pria, dia diam-diam mengagumi selera bagus pemilik tubuh aslinya. Grand Duke kemudian secara resmi mengumumkan kepada semua orang bahwa protagonis malam ini adalah keponakannya, Carlos, yang baru saja ditemukan. Identitas anak itu akhirnya dikonfirmasi, dan hati Chaos yang cemas akhirnya merasa lega. Anak itu melihat sekeliling, dan saat itulah dia menemukan Charlie yang diam-diam memperhatikannya. Tetapi, begitu tatapan mereka bertemu, Charlie langsung memalingkan wajah. Meskipun anak itu menjaga jarak seperti yang diminta Charlie, dia tetap merasa sangat kecewa. Tiba-tiba, Charlie merasakan tatapan yang menusuk. Itu adalah Grand Duke yang menatap lurus ke arahnya. Mungkin menyadari bahwa Charlie sengaja menghindarinya. Jangan mendekat. Kumohon jangan mendekat. Terima kasih sudah menerima undangan ke perjamuan ini. Bisakah kita bicara empat mata? Bukan hanya para tamu yang terkejut, Charlie pun sama. Tak disangka, saat dia menatap mata pria itu dari dekat, Charlie melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Itu adalah adegan ayahnya yang tewas demi menyelamatkannya. Apa yang baru saja dia lihat bukanlah bagian dari ingatan Charlie, melainkan sebuah adegan masa depan yang dia lihat setelah menatap mata Grand Duke. Keduanya pun tiba di sebuah teras yang sepi. Grand Duke bertanya terus terang, "Kamulah yang membawa Carlos ke mansion Grand Duke, kan?" Bahkan saat tidur pun, dia menggumamkan namamu. Sejak Carlos ditemukan, dia tidak lagi menyembunyikannya. Tapi Charlie tidak sengaja mencari sang putra mahkota. Dia hanya kebetulan lewat dan menyelamatkannya dari beberapa berandalan. Grand Duke langsung percaya pada penjelasannya dan berterima kasih karena telah menyelamatkan Carlos. Sebagai penolong keluarga Grand Duke, apapun syarat yang dia ajukan, Grand Duke akan memenuhinya. Dia menegaskan bahwa permintaan apapun akan dikabulkan. Kalau begitu, tolong izinkan aku menemuinya setiap hari. Jika Charlie mengajukan syarat seperti itu hanya akan membuatnya dicurigai, punya niat tersembunyi. Tapi, untuk bisa melihat masa depan lagi, dia harus sering bertemu dengan Grand Duke
Kali ini, Charlie sudah menyiapkan sebuah hadiah untuk anak itu. Setelah merogoh sakunya, dia akhirnya menemukan hadiah itu dan meminta Grand Duke untuk membantunya memberikannya kepada sang anak. Liontin dari batu bercahaya ini bisa bersinar dalam gelap. Di cerita aslinya, sejak Chaos berubah dari seorang yatim piatu menjadi pangeran, Dia selalu dicemburui oleh anak-anak seusianya. Mereka mengurungnya di sebuah ruangan rahasia yang gelap gulita. Dan batu bercahaya ini menjadi satu-satunya pelipur laranya. Tapi berkat Charlie, dia bertemu dengan makhluk suci cahaya. Grand Duke tampak terkejut, membuat Charlie jadi ragu. Mungkin Grand Duke khawatir kalau permata itu diberi sihir. Jadi, Charlie menjelaskan bahwa batu bercahaya itu tidak berbahaya. Dan jika Grand Duke khawatir, menara sihir bisa memeriksanya. Sebenarnya, Charlie terlalu berlebihan dalam berpikir. Grand Duke langsung setuju untuk membantunya dengan permintaan kecil itu, dan berjanji akan mengundangnya untuk mengunjungi Chaos lain kali. Saat Chaos sudah bisa ditemui, Charlie tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk Melihat masa depan. Di sisi lain, seseorang dengan niat jahat memperingatkan anak itu untuk waspada terhadap Charlie. Katanya, Charlie sudah menyukai Grand Duke selama 10 tahun. dia adalah penguntit gila yang terkenal. Jadi, dia pasti mendekatimu juga dengan niat jahat. Akan tetapi, saat anak itu tahu bahwa Charlie menyukai pamannya, dia malah menjadi sangat senang jika Charlie menjadi bibinya. Bukankah itu artinya dia bisa bertemu dengannya setiap hari? Pria itu sedang bersemangat menjelek-jelekan Charlie. Ketika tiba-tiba dia dihentikan oleh suara yang dingin. Apa yang kau lakukan? Pria itu mendongak dan melihat ekspresi sedingin es dari Grand Duke. Seketika, keringat dingin membasahi tubuhnya karena takut. Dia langsung membungkuk 90 derajat di hadapan Grand Duke. Lalu kabur terbirit-birit. Grand Duke berlutut dan bertanya dengan lembut pada keponakannya. Kemudian mengeluarkan hadiah yang diberikan oleh Charlie. Anak laki-laki kecil itu memegang hadiah itu dengan erat di tangannya, merasakan kehangatan menjalar di hatinya. Sang Grand Duke menyuruh Lebanki untuk membawanya menemui Charlie. Dia sendiri tidak ingin bertemu dengannya. Mendengar hal itu, bocah itu langsung tersenyum bahagia. Sementara itu, saat Charlie bersiap untuk pulang, tiba-tiba dia merasakan beban di kakinya. Ketika dia berbalik, dia melihat bocah itu memeluknya Charlie, mengucapkan selamat karena dia berhasil menemukan keluarganya secara tak terduga. Melihat Charlie, bocah itu langsung menjadi sangat cengeng tangan kecilnya menggenggam erat roknya, sambil menangis dan bertanya, apakah Charlie akan selalu ada untuknya? Keesokan harinya, sang Grand Duke segera mengundangnya. Teringat pada penampilan Charles yang menangis. Charlie menerimanya tanpa ragu selain karena dia melihat sang Grand Duke bisa memprediksi masa depan. Dia pun tenggelam dalam pikirannya. Bocah kecil itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Memanggilnya saat dia sadar, Charlie sedang memegang tangannya. Yang mulia, putra mahkota, apakah Anda baru saja memanggil saya? Tapi bocah itu terlihat sangat kecewa. Bukankah kakak sudah berjanji akan memanggilku Charles? Jika dia benar-benar melakukannya, kepalanya bisa dipenggal. Tetapi bahkan, kepala pelayan pun menyemangatinya untuk mengabulkan permintaan Charles. Karena sudah diizinkan oleh sang Grand Duke, Charlie pun tidak menolak lagi. Charles dengan semangat bercerita tentang kehidupannya di kediaman Grand Duke. Setiap malam, pamannya tidak hanya membacakannya dongeng sebelum tidur, tetapi juga memberinya begitu banyak mainan hingga dia tidak sanggup memainkan semuanya. Melihatnya dengan semangat menceritakan hidupnya, Charlie akhirnya mengerti betapa anehnya Charles sebelumnya. Ini kuda kayu yang pamanku berikan padaku. Aku sering menaikinya untuk melihat taman bocah itu sangat menggemaskan. Langsung meluluhkan hati Charlie. Charles melompat ke pelukannya seperti seekor burung kecil, mengatakan dia suka dipeluk olehnya. Charlie pun dengan lembut mengelus kepalanya. Aku juga menyukainya. Kalau begitu, apakah kakak juga menyukai pamanku? Pertanyaan itu seketika membuatnya membatu. Segila apa sebenarnya pemilik asli tubuh ini? Sampai-sampai rumornya bisa menyebar begitu cepat ke anak ini. Kalau begitu, ini adalah kesempatan bagus untuk meluruskan sikapnya Charlie, dengan tegas menyatakan bahwa dia sama sekali tidak menyukainya. Tanpa diduga, hati bocah itu langsung hancur. Seseorang telah memberitahunya bahwa Charlie diam-diam mencintai pamannya. Tetapi dia masih bertanya penuh harap, apakah kakak membenci pamanku? Mendengar itu, Charlie tersenyum dan menjawab kalau pamannya bukan orang baik. Charles akhirnya bisa bernapas lega. Charlie memeluk Charles untuk menghiburnya. Charlie tentu mengira Charles sedih karena berpikir dia membenci keluarganya. Bocah kecil itu menemui pamannya.
bertekad untuk menyatukan mereka berdua. Tetapi kali ini, saat tatapannya bertemu dengan sang Grand Duke, Charlie tidak melihat pertanda masa depan apapun, jadi dia memutuskan untuk mendekat dan mencobanya. Dia tiba-tiba terkejut dengan apa yang dilihatnya itu adalah gambaran seorang anak laki-laki yang jatuh ke danau beku. Dia ingat betul, di cerita aslinya, anak itu dikurung di dalam ruang rahasia. Masa depan secara misterius berubah lagi. Charlie berusaha keras untuk mendekatkan mereka berdua. Dia memuji-muji Charlie, setinggi langit. Kakak tidak hanya baik dan lembut padaku. Dia juga dengan berani menyelamatkanku dari para penjahat. Dia adalah orang terbaik di dunia ini untukku. Sang Grand Duke pasti akan mengira aku yang memanipulasi bocah ini. Melihat rasa sayang Chaos pada Charlie, sang Grand Duke menawarkan untuk mengabulkan 2 permintaan Charlie pertama, sebagai hadiah karena telah menyelamatkan nyawa Chaos. Kedua, untuk berterima kasih atas hadiah berharga yang diberikan pada Charles, Charlie terkejut. Apakah dia malaikat yang turun dari langit untuk mengabulkan permintaan? Bagi Charlie, sulit untuk menjawabnya seketika. 2 permintaan. Kalau begitu, aku akan sering-sering mengunjungi kediaman Grand Duke. Terima kasih, Grand Duke. Anak laki-laki itulah yang paling bahagia. Sekarang dia bisa sering melihat Chaos. Tapi lain kali, Chaos tidak akan datang sendirian. Dia ingin menggunakan kupon permintaan dari Grand Duke agar Chaos bisa bertemu dengan protagonis wanita. Jadi keesokan harinya, dia buru-buru menemui sang protagonis wanita. Ariane, apa pendapatmu tentang menikah dengan pria kaya, tampan, dan setia hanya padamu? Pria seperti itu 1 banding 1.000.000. Kalaupun ada, aku tidak mau menikah. Ariane hanya ingin mengembangkan karir seninya. Meskipun jalannya penuh rintangan, Charlie tidak menyangka Ariane begitu mencintai seni lukis. Jadi, apapun yang dikatakannya akan percuma. Bahkan, undangan ke pesta dansa akhir pekan pun ditolaknya dengan alasan melukis. Pada titik ini, suasananya menjadi canggung. Keduanya segera berpamitan, dan ini awalnya membuat Charlie khawatir. Dia tidak ingin mengacaukan alur cerita. Sepertinya, dia harus bertindak. Pada hari pesta dansa, Charles hadir mengenakan pakaian pesta. Dia melihat sekeliling, tapi tidak melihat Charles. Mencarinya untuk waktu yang lama, tanpa menemukan jejaknya. Tiba-tiba, sebuah seruan menarik perhatiannya. Halo, Nona. Dalam cerita aslinya, itu adalah Alex. Dia sangat membenci Charlie. Untuk membuat Charlie kesal, dia menjadi sangat dekat dengan sang protagonis wanita. Aku penasaran apa kamu sudah jadi sedikit lebih baik. Charlie tahu kenapa dia berkata begitu. Karena pemilik tubuh yang asli sering merundungnya. Kudengar, akhir-akhir ini, kamu sering bolak-balik ke kediaman Grand Duke ya? Selamat. Akhirnya kamu berhasil. Dia terkejut karena Alex tahu begitu banyak tentang gerak-geriknya. Charlie memutuskan untuk bertanya tentang rumor antara dirinya dan Grand Duke. Namun, saat melihat senyum licik Charlie, Alex menjadi ketakutan. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Charlie berkata, dia ingin meminta tolong, tidak nyaman. Untuk bicara di sini. Ayo kita ke danau. Tak disangka. Hal itu membuat Alex ketakutan sampai menangis. Dan dia buru-buru minta maaf. Aku pergi dulu ya. Kita atur jadwal lain kali. Ingat, untuk menghubungiku lagi nanti. Pertemuan kita bisa menunggu. Itu tidak mendesak. Yang penting sekarang adalah menemukan Charles. Saat berjalan ke tempat yang lebih sepi, Charlie mendengar suara-suara keras. Jadi, dia mendekat diam-diam untuk mendengarkan. Tak disangka, beberapa anak laki-laki sedang merundung Charles secara terang-terangan. Mereka bilang dia penipu. Bagaimana bisa keluarga kerajaan punya pangeran tak berguna sepertimu? Charlie kaget saat tahu anak perundung itu adalah Bear. Di masa depan nanti, dialah yang mendorong Charles ke danau. Kamu itu penipu yang dibawa oleh wanita jahat itu. Sepertinya kamu akan dieksekusi. Biarkan saja orang-orang itu mengejeknya. Bukan masalah besar. Dalam cerita aslinya, mereka bahkan tidak memaafkan Charles. Sambil menahan hinaan, Charles tiba-tiba meledak. Kalian tidak boleh bicara tentang Charles seperti itu. Tiba-tiba, Charles muncul di depan mereka. Beraninya kalian memanggil namaku langsung. Bahkan orang tua kalian tidak akan berani. Beberapa anak laki-laki itu langsung membeku ketakutan. Detik berikutnya, beberapa anak laki-laki itu mulai menangis histeris. Padahal mereka yang merundung, tapi malah mereka yang berani-beraninya menangis. Namun, si rambut merah membela diri, mengatakan bahwa dia tidak mengganggu siapapun.
Charles mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba anak itu menutup matanya ketakutan. Charlie menyuruh Charles untuk mengabaikan mereka. Tapi hal itu justru membuat si rambut merah marah yang tiba-tiba mendorong Charles Ke dalam danau. Anak itu didorong ke danau. Charlie tanpa ragu langsung melompat mengejarnya. Dengan begitu, Charles membangkitkan binatang suci cahaya. Meskipun Charlie tahu bahwa Charles tidak akan dalam bahaya jika jatuh ke danau, dia tetap melompat tanpa ragu. Dia tidak tega membiarkan anak itu Menderita sendirian dalam kegelapan. Pada saat itu, binatang suci cahaya muncul untuk melindungi Charles. Sepertinya kontraknya berhasil terjalin. Sebuah kontrak mistis dengannya, menganggapnya sebagai tuan. Namun semakin lama mereka berada di dalam air, semakin sulit untuk bernapas. Di saat kritis, sebuah tangan besar meraih pinggangnya, membawa mereka ke permukaan. Adipati Agunglah yang menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke tepi. Tetapi saat melihat ekspresi khawatir Adipati Agung, Charlie menjadi bingung. Tidak mengerti mengapa pria itu begitu cemas padanya. Setelah kembali ke rumah, Adipati Agung tetap berada di sisi keponakannya. Tetapi yang mengejutkan Adipati Agung adalah bahwa dia justru menyelamatkan Charlie dan mengkhawatirkan Charlie lebih dulu. Dia bisa memahami ketergantungan keponakannya pada seorang wanita. Setelah menghabiskan 2 hari dengan anak-anak, dia tahu mereka tidak akan pernah melupakan orang yang memberi kehangatan di saat-saat tersulit mereka. Setelah kehilangan saudara kandungnya sendiri, dia bisa merasakan empati yang mendalam. Apa yang harus kulakukan pada semua orang yang mengejarmu, agar mereka tidak berani mengganggumu lagi. Kemudian, Adipati Agung segera memerintahkan bawahannya, memerintahkan mereka untuk tidak memberi ampun. Saat mengetahui, Charlie sudah sadar dan sedang menunggu di ruang tamu. Dia pun memutuskan untuk menemuinya. Sementara itu, Charlie dengan terpaksa menenggak obat pahit. Itu adalah tonik kesehatan khusus yang diresepkan oleh ayahnya. Dia meminumnya meski tidak suka demi kesehatannya. Tepat pada saat itu, Adipati Agung muncul dengan raut khawatir, menanyakan apakah keadaannya sudah lebih baik. Dia berkata bahwa dirinya baik-baik saja, dan karena Adipati Agung telah menyelamatkan Chaos, dia sangat berterima kasih dan merasa berutang budi padanya. Dari Adipati Agung, dia mengetahui bahwa orang-orang yang mengejar Chaos mendapat perintah dari Permaisuri. Melibatkan Chaos membuatnya merasa sangat bersalah. Tidak apa-apa, banyak sekali yang membenciku. Dia menyarankan untuk mengumumkan bahwa Charlie adalah orang yang berjasa bagi kediaman Adipati Agung, yang mana hal itu bisa menyelamatkan reputasinya yang genting. Tetapi, dengan begitu, semua orang akan berpikir dia sengaja melompat ke danau untuk mencari muka pada Adipati Agung. Karena itu, dia menolaknya dengan sopan. Adipati Agung tidak mengerti mengapa Charlie selalu berkata tidak apa-apa. Dia merasa tindakan Charlie pantas mendapatkan imbalan yang lebih besar. Mendapat pengakuan dari Adipati Agung. Charlie bertanya-tanya, mengapa pria ini begitu baik padanya? Apa dia sudah lupa bagaimana dulu Charlie mengejar-ngejarnya? Tentu saja Adipati Agung tidak lupa bagaimana wanita itu menangis dan menyatakan cinta padanya. Sebenarnya, ketika dia tiba-tiba kembali ke wilayahnya 1 tahun lalu, dia mulai menaruh rasa ketertarikan yang kuat padanya. Charlie kembali ke kamar dan mendapati sebuah cahaya putih murni tiba-tiba muncul di sana. Dia mengira dirinya sedang berhalusinasi. Matamu tidak menipumu. Aku adalah makhluk suci cahaya. Manusia dan makhluk itu saling bertatapan, canggung cukup lama. Dia bertanya mengapa. Sebagai makhluk suci, dia tidak mencari Charlie, yang sudah membentuk kontrak dengannya. Bola cahaya itu tampak lesu mendengarnya. Tuan kecil takut dengan kehadiranku. Aku datang untuk meminta bantuanmu. Charlie melambaikan tangan, menolaknya. Jika kau membantuku, aku akan memberimu imbalan yang sangat besar. Jika kau berubah menjadi makhluk besar, itu pasti akan membuat anak itu takut setengah mati. Aku akan tanyakan pada Chaos Hewan apa yang dia suka. Keesokan harinya, Charlie menerima surat dari pemeran utama wanita, Irene. Dia pun pergi ke kafe yang telah mereka janjikan. Begitu duduk, Irene langsung memberinya selamat dan juga pada Adipati Agung karena akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Kapan kalian akan menikah? Begitu Irene selesai bicara, Charlie langsung mengalihkan pembicaraan. Kenapa kau ingin menemuiku? Ternyata Irene ingin mengajaknya ke sebuah pameran. Pameran ini juga disebutkan dalam cerita aslinya. Jika Charlie tidak datang, entah trik apa lagi yang akan dilancarkan oleh Permaisuri. Namun kemudian, sebuah insiden tak terduga terjadi.
Surat yang ditulis Charlie untuknya telah hilang karena tidak ada stempel keluarga Grand Duke. Asistennya mengira itu hanya surat iseng. Setelah berhari-hari tidak mendapat balasan, Grand Duke secara pribadi menemani Charles untuk mencarinya. Melihat ekspresi gadis itu, sang Grand Duke merasa sedikit bersalah. Tapi saat bertatapan dengan Grand Duke, dia kembali melihat adegan dari masa depan sebuah ledakan akan terjadi di hari pameran itu. Kali ini nyawanya akan terancam. Charlie menyapa Charles dengan hangat, tapi anak laki-laki itu sedang merajuk. "Maaf karena tidak segera membalas suratmu. Pelayan kami tidak sengaja menghilangkan suratmu." Mendengar penjelasan itu, anak laki-laki itu akhirnya mengakui kesalahannya. "Aku benar-benar merindukanmu. Charlie juga sangat merindukannya. Karena aku tidak menerima balasanmu begitu lama. Aku takut kamu sudah bosan denganku." Charlie buru-buru menjelaskan kalau bukan itu masalahnya. Dia sangat menyukainya. Saat bertanya, dia tahu bahwa surat itu ditulis tangan oleh Charles, dengan stempel yang terpasang semestinya. Ekspresi Grand Duke langsung menggelap. Surat yang diterima Charlie tidak memiliki stempel. Pasti ada pengkhianat di kediaman ini. Mereka bertiga duduk di halaman. Saat tahu kalau Charles tertarik pada burung, Charlie bertanya, hewan apa yang dia sukai? "Aku suka naga. Pamanku membacakanku dongeng naga setiap malam." "Itu pasti hebat sekali." Tapi Charlie merasa khawatir. Bisakah Besta Cahaya berubah menjadi naga? Mungkin seekor cicak lebih memungkinkan. Sepertinya Charles sangat menyukaimu. Dia tidak pernah bicara sebanyak itu di depanku. Sang Grand Duke jelas-jelas cemburu. "Bukan begitu. Aku juga suka paman." Melihat interaksi paman dan keponakan itu, Charlie senang hubungan mereka semakin erat. Grand Duke memintanya untuk menemani Charles bermain selama masa ini. Tapi dia harus pergi ke pameran, yang mungkin akan sedikit merepotkan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Jika dia mengundang Grand Duke untuk ikut, bukankah pria itu akan bertemu dengan pahlawan wanita aslinya? Dia pun bertanya, apakah sang Grand Duke tertarik pada pameran itu? Ternyata Grand Duke juga memantau acara tersebut. Malam tiba dengan cepat. Sebelum mereka berpisah, Calix secara khusus memberitahu Charlie tentang penyelidikan insiden dirinya yang didorong ke danau. juga tentang bagaimana beberapa keluarga menanganinya dan tindakan yang diambil oleh permaisuri. Charlie jadi bertanya-tanya, mengapa Calix tiba-tiba menceritakan semua itu padanya. Seketika, Calix berbalik, tersenyum, dan mengatakan dia memberitahukan hal itu. Karena dia pikir, Charlie ingin tahu. Charlie terkejut saat Calix berkata, terus terang bahwa dia pasti memiliki kemampuan telepati. Setelah mereka berpisah, Charlie segera menghubungi kepala pelayan dan mengetahui bahwa Louis, orang yang mengurus surat-surat Duke, telah mengambil cuti. Cuti sakit. Dia pun memerintahkan agar semua informasi pribadi Louis baru-baru ini dikumpulkan. Setelah penyelidikan yang teliti, yang diketahui hanyalah bahwa Louis akhir-akhir ini pikirannya tidak fokus saat bekerja, dan dia terlilit banyak utang. Informasi ini saja tidak cukup bagi Charlie untuk menemukan apa-apa. Tapi, setelah semalaman menyelidik, membuat spekulasi yang masuk akal, ditambah dengan kebetulan perginya Louis, Charlie yakin, jika tidak salah, dia bisa segera menginterogasinya, karena dalam 3 hari, di pameran seni itu, mahakarya dari seniman jenius yang terkenal itu akan menjadi alat untuk menghancurkan seseorang. Pada hari pameran, di malam acara, seniman muda itu, Charlie datang sesuai janji. Saat dia melihat sekeliling, banyak sekali barang palsu yang menarik perhatiannya. Inilah kemampuan asli kekacauan milik Charlie. Dia akhirnya mengerti maksud Calix saat berkata, perhatikan alasannya. Pameran ini adalah tempat sang permaisuri mengumpulkan dana secara curang. Semuanya demi menyingkirkan Charlie. Adapun alasan mengapa sang permaisuri melakukannya, dari sebuah negara punya masalah keuangan. Alasannya pasti ayahnya yang kecanduan judi. Tepat saat dia sedang berpikir, Carlos melihat Irene. Sedang asyik mengobrol dengan Marquis Natural. Cara-cara permaisuri memang tidak terduga. Tapi Carlos tidak bisa langsung membongkarnya di tempat. Karena di medan perang, sekali posisimu ketahuan, kematian sudah pasti menanti. Irene pun menyadari keberadaan Carlos. Dia mulai menunjukkan berbagai karya seninya, terutama menyoroti mahakarya dari Marquis Natural, yang dibuatnya saat baru berusia 16 tahun. Melihat kekaguman Irene yang tak ada habisnya, Charlie hanya bisa mengimbangi alurnya. Kemudian,
Keduanya mengobrol cukup lama di depan karya seni milik Irene sendiri. Tiba-tiba, seorang pelayan tersandung. 2 gelas anggur tumpah tepat ke arah Charlie. Untungnya, Charlie bereaksi cepat dan menangkap gelas itu, memancing tepuk tangan dari kerumunan di sekitarnya. Tapi, takdir tragis dari anggur itu tetap tak terhindarkan. Reaksi pertama dari pelayan muda yang sedikit kikuk itu adalah melihat gaun Charlie. Ternoda oleh anggur. Pelayan itu langsung ketakutan dan tak henti-hentinya meminta maaf. Tindakan dan kebiasaan itu mengingatkan Charlie pada masa lalunya, sambil menatap tangan kasar milik anak itu yang penuh dengan bekas luka. Charlie memanggil anak itu untuk ikut bersamanya. Para penonton mengira anak itu benar-benar sial. Padahal, Charlie hanya ingin menceritakan sebuah kisah kecil pada anak itu. "Apakah kau kenal anak laki-laki?" Dengan tahi lalat di pipi kirinya. Mendengar itu, mata anak itu langsung berlinang air mata. "Pau," tatapan Charles, melembut drastis. Nama panggilan Charles di luar adalah Pau, dan anak laki-laki di hadapannya ini adalah Andy, yang merawat Charlie dalam cerita aslinya. Setelah membersihkan diri, Charlie bergegas kembali ke tempat pameran. Tepat saat dia tiba di tempat yang aman, sebuah ledakan besar mengguncang gedung pameran asap tebal, langsung memenuhi seluruh tempat itu. Semua orang panik dalam kekacauan. Charles langsung mencari karya-karya Mauricio de Anajo, karena itu adalah benda asli yang paling berharga. Tentu saja, ada orang yang sudah dikenal sedang bersiap untuk mencuri. Tepat ketika orang itu hendak beraksi, sebuah tangan ramping yang indah menyergapnya. "Kena kau, pengkhianat." Di saat yang sama, sebuah suara terdengar. "Aku tidak menyangka kita bertemu secepat ini." "Nona, itu adalah Calix yang datang bersama para pengawal." Setelah mengkonfirmasi bukti, tidak diragukan lagi. Keduanya memang berkomplot. Calix mencari alasan dan membawa penjahat itu kembali ke kediaman Duke. Dasar bodoh nona muda itu benar-benar licik. "Sepertinya kau juga menyadarinya." Lalu dia menambahkan, "Jika di masa depan permaisuri mengancam atau menculikmu, tolong coba ulur waktu. Aku pasti akan menemukanmu saat itu." Usahanya yang tak terduga untuk bersikap baik ini menyebabkan kecanggungan yang luar biasa di antara mereka. Calix berkeringat sambil berpikir, apa aku memang tidak pandai dalam hal seperti ini? Setelah itu, mereka berdua meninggalkan pameran saat sebuah suara panik memanggil Charlie. Itu adalah Irene, yang khawatir dan sibuk mencari karena Charlie tidak kelihatan. Di saat yang sama, Irene melihat Grand Duke Calix tak jauh dari sana. Jadi, dia buru-buru mendekat untuk memberinya salam. Jiwa pelindung Charles yang sudah lama terpendam seketika berkobar. Inilah pemandangan yang ingin dia lihat. Charles melihat keduanya, akhirnya bertemu dan hendak berbalik pergi. Merasa puas telah menyelesaikan misinya tanpa mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Tak disangka, setelah basa-basi mereka, Irene berkata, "Itu adalah ungkapan yang sering saya dengar dari Nona." Ucapan itu membuat Charlie berhenti seketika. Lalu, dengan ekspresi seolah meminta pujian, Charles langsung mengabaikan Calix. Mendengar itu dia terkejut, lalu menunjukkan ekspresi yang sedikit malu dan ya begitulah. Charlie tersenyum canggung sambil berpikir, "Terima kasih." Tak lama kemudian, Charlie tiba di sayap tergelap kediaman Duke, bertekad untuk melawan balik. Dia sudah benar-benar siap. Sang pengkhianat Louis, saat melihat bahwa itu adalah Charlie, mulai mengucapkan permintaan maaf yang sudah disiapkannya. Charlie mendengarkan hanya untuk berkata dengan dingin, "Aku tidak datang ke sini untuk mendengarkan omong kosongmu." Lalu dia melihat ke alat-alat siksa di dekatnya. "Oh, tidak buruk. Peralatannya cukup lengkap. Sangat cocok untukmu." Louis langsung berkeringat dingin. "Aku tidak suka membuang-buang waktu. Katakan alasan pengkhianatanmu." "Kamu punya 5 detik untuk memutuskan." Di mata Louis, jari-jari ramping Charlie bagaikan pertanda kematian. Dipadukan dengan aura dan tatapan dingin Charlie. Pertahanan psikologis si pengkhianat Louis, hanya dalam 5 detik yang singkat itu. Hancur berkeping-keping seperti debu, lenyap tak bersisa. Akhirnya, dia menceritakan semuanya. Selama pengakuannya, Charlie mengetahui tentang kecanduan judi Louis, yang telah mendarah daging dalam dirinya. Melakukan semua ini hanya demi posisi yang selalu menang di kasino. Posisi itu terkenal, karena ayah permaisuri yang kecanduan judi memenangkan banyak uang di sana, sebuah posisi yang akan diperebutkan oleh para bangsawan. Tapi Charlene tidak mengerti satu hal. Secara logika, dengan temperamen permaisuri, dia tidak akan membiarkan ayahnya bertindak seperti itu.
Karena di masa lalu Permaisuri membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Bahkan perhiasannya pun dicuri oleh ayahnya. Bagaimanapun juga, Permaisuri tidak akan setuju. Tetapi menurut Louis, ayah Permaisuri tidak hanya sering berjudi, tetapi juga sering menang. Seperti iklan berjalan. Mungkinkah orang ini seorang penipu? Charlie teringat cerita aslinya, yang tidak menyebutkan bahwa Permaisuri memiliki saham di kasino. Sepertinya semuanya membutuhkan lebih banyak perencanaan. Memperingatkannya terlalu dini. Bisa lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan. Memikirkan hal itu, sambil menatap Louis di depannya. Meskipun seorang pengkhianat, dia telah bekerja dengan rajin di kediaman Duke selama bertahun-tahun. Meskipun dia adalah Char yang terkenal kejam, dia tidak akan pernah bisa menganggap nyawa manusia sebagai sesuatu yang tidak berharga. Meskipun kamu pantas mati, aku memutuskan untuk mengampuni nyawamu. Jangan muncul di hadapanku lagi. Louis mendengar ini dengan mata berkaca-kaca. Saat hendak berterima kasih padanya, detik berikutnya dia ketakutan. Charlie yang pucat menambahkan tapi jika kamu berani menyebutkan siapapun yang menghasutmu, aku akan membuatmu mengerti arti neraka. Sementara itu, di istana Permaisuri, Charlie cukup hebat, memang, mengetahui rencanaku tepat waktu. Lalu, dengan dingin, bisakah kamu mengurus pelayan itu untukku? Cukup menarik. Aku tidak menyangka ini. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Charlie masih bermimpi, tapi ekspresinya tampak cemas. Dalam mimpi itu, seorang pelayan terus-menerus mengejar seorang gadis kecil. Kebencian yang mendalam seperti itu membingungkan gadis kecil yang lugu dan naif itu. Satu kalimat, semua ini salahmu, bagaikan sebuah kutukan. Menyelimuti seluruh dunianya sampai dia terbangun. Charlie yang sudah bangun merasa sangat lelah, juga semakin bersimpati pada Charlie. Meskipun dalam novel aslinya putri bangsawan itu lemah dan sakit-sakitan dan mengalami insiden ini, yang secara bertahap merusak psikologinya. Tapi, situasi saat ini membuat Charlie tidak punya waktu untuk mencari kebenaran. Setelah insiden ini, Charlie meminta dayangnya, Melissa, untuk membawakannya obat. Melissa terkejut. Nona merujuk pada obat yang Duke dapatkan dengan susah payah. Obat yang membuat Nona marah. Obat yang selalu Nona muntahkan sepenuhnya. Bahkan setelah obatnya ada di mulut, mendengar 3 pertanyaan dari Melissa, Charlie merasa malu. Tak lama kemudian, Melissa membawakan obatnya, bersama dengan permen yang disiapkan dengan cermat. Charlie meminum semuanya tanpa ragu. Sampai-sampai Melissa bertepuk tangan saat melihatnya, sambil menawarkan permen sesudahnya. Ia menghela napas. Nona akhirnya sudah dewasa, bahkan mau meminum obat dengan sukarela. Kemudian, sambil memegang tangan Charlie dengan lembut, Nona, tolong tetaplah seperti ini. Semuanya akan menjadi lebih baik. Mendengar kata-kata itu, Charlie merasakan kehangatan seperti matahari musim dingin yang lembut. Meskipun insiden dengan Louis telah diselesaikan, Charlie sama sekali tidak tenang. Ia tahu bahwa rencana Permaisuri selanjutnya akan jauh lebih kejam. Karena bagaimanapun juga, Permaisuri adalah seseorang yang tidak akan berhenti melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Tapi sekarang, kemungkinan Permaisuri untuk menyuap para pelayan di kediaman Duke telah jauh berkurang. Setelah insiden Louis, kediaman Duke memperketat staf, manajemen, dan seleksi secara bersamaan. Permaisuri tidak akan mengambil langkah yang terlalu drastis. Karena itu bisa secara tidak sengaja memberikan reputasi amoral kepada kaisar. Setelah menganalisisnya, Charlie sampai pada satu kesimpulan. Target Permaisuri berikutnya, kemungkinan besar, adalah Serikat Dagang Rienta. Keluarga Duke Rienta adalah salah satu pendiri kekaisaran dan juga mengendalikan pilar ekonomi negara. Seiring berjalannya waktu, keluarga Rienta mendapatkan kekuasaan nyata di wilayah selatan melalui perusahaan dagang mereka. Oleh karena itu, target Permaisuri berikutnya kemungkinan besar adalah reputasi perusahaan dagang itu. Dengan begitu, ia bisa memasukkan barang-barang palsu ke dalam serikat untuk menjatuhkan nama baik keluarga Rienta. Lebih parahnya lagi, ia bisa menukar barang upeti dari perusahaan dagang dengan barang palsu, yang mana itu merupakan ancaman besar bagi reputasi perusahaan. Charlie berpikir, yang bisa kulakukan sekarang adalah untukmu dan juga untuk diriku sendiri. Melindungi rumah ini dengan sekuat tenaga, untuk melindungi orang-orang yang kami sayangi. Tak lama kemudian, Charlie bergabung dengan tim penjaga ibu kota untuk membantu penyelidikan insiden pameran seni. Setelah melalui serangkaian interogasi dan penggeledahan,
Charlie menemukan bahwa kapten penjaga ini ternyata juga mata-mata dari permaisuri senenek wanenamnya. Jadi, Charlie bersikap sangat tegas sampai kapten itu berkeringat deras dan gagal mendapatkan informasi yang berguna. Charlie berpikir dalam hati dan mencoba menipuku dengan cara ini. Kau ini agak naif, ya kan? Setelah penyelidikan selesai, penjaga itu menyerahkan sebuah bungkusan kecil yang disiapkan oleh Melissa, kepala pelayan. Saat dibuka, isinya adalah sebotol permen karamel yang sangat indah. Charlie teringat akan tatapan keibuan Melissa. Kebaikan yang hangat itu menenangkan sarafnya yang tegang. Terima kasih banyak semuanya. Aku akan segera pulih. Demi dia dan demi diriku sendiri. Kemudian, Charlie menikmati setiap permen dengan saksama. Tak lama, pipinya sudah penuh, membuat penjaga di sampingnya tercengang. Ini tentu tidak baik untuk kesehatan nona muda. Pada saat itu, Charlie tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah Alex, yang telah menerima undangannya tetapi tidak pernah muncul. Ia telah kehilangan orang tuanya dan mewarisi kekayaan yang sangat besar. Tetapi pada saat yang sama, ia menjadi korban dari rencana licik pamannya yang serakah. Yang menjadi walinya, sementara sepupunya yang payah itu menempati rumah Alex, menghambur-hamburkan kekayaannya tanpa peduli dan tanpa menunjukkan rasa hormat sedikit pun pada Alex. Charlie tidak tahan lagi, begitu sombong dan dominan. Kau pasti sangat bangga pada dirimu sendiri. Iya kan? Mendengar itu, Vale hampir saja meledak. Tetapi saat melihat siapa yang bicara, ia terkejut. Aku perlu bicara dengan Alex. Vale segera membungkuk dan kabur. Setelah basa-basi darinya, mau permen. Kenapa kau harus peduli dengan sikapnya? Ternyata periode perwalian Alex yang hampir selesai diperpanjang karena campur tangan Charles. Pamanmu pasti menyuap para pejabat tanpa ragu-ragu. Katanya, oh, ya, jika Anda mau, saya bisa pergi dengan Anda sebagai saksi dan meminta evaluasi ulang. Alex terkejut mendengarnya. Nona, Anda menerima undangan saya sebelumnya, tapi tidak datang menemui saya. Itu karena mereka menahan Anda. Kan, kata-kata itu langsung mengingatkan Alex pada penampilan Charles yang menakutkan saat itu. Tapi ya, campur tangannya memang menghalangi mereka berdua untuk bertemu. Mendengar itu, Chaos menjadi sangat marah. Bajingan-bajingan itu. Terima kasih. Meskipun sekarang aku merasa jauh lebih baik. Aku tahu kau hanya mengatakan ini untuk menghiburku. Tapi tetap saja, aku sangat berterima kasih padamu. Tidak lama setelah Charlie pulang, dia merasa sedikit sedih. Dia tidak menyangka ketulusannya akan disambut dengan kecurigaan. Meskipun saat berpikir, kalau gadis itu mengira dia hanya basa-basi, Dukrianta, yang mengira putrinya telah diintimidasi, bergegas untuk bertanya. Dan setelah tahu semuanya baik-baik saja, dia menyampaikan sebuah berita. Orang yang dilepaskan Charlie tadi malam dibunuh tidak lama setelah pergi. Sementara itu, di tempat lain, sang Grand Duke sedang mencari mantan permaisuri kekaisaran. Meskipun pengumuman resmi menyatakan bahwa mantan putra mahkota telah beristirahat selamanya bersama mantan permaisuri. Calix baru tahu dari sebuah surat bahwa pangeran muda itu masih hidup. Karena itu, dia mencari Chaos dan mengungkapkan kebenarannya. Bagaimanapun juga, hanya mantan permaisuri yang mengetahui hal itu. Calix yakin wanita itu masih hidup. Tampaknya, kemegahan keluarga kerajaan sebenarnya menyimpan banyak tabu yang tak tersentuh. Seperti anak-anak, yang konon menyebabkan kematian orang tua mereka saat lahir untuk mencegah Charles menderita fitnah yang tidak pantas, mendiang permaisuri. Yang tahu bahwa hari-harinya sudah terhitung, memutuskan agar Charles diadopsi oleh mantan permaisuri kekaisaran. Mendiang kaisar, tanpa pilihan lain, hanya bisa mengabulkan permintaan itu. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Mendiang kaisar akan mengumumkan identitas Charles secara publik. Ketika beliau meninggal karena penyakit misterius, Calix tahu semua itu adalah konspirasi orang itu. Tetapi untuk menjatuhkan keluarga kerajaan saat ini, dibutuhkan lebih banyak bukti. Waktu berlalu, dan Calix membawa Chaos mengunjungi Charles saat mereka bertemu. Charles langsung memberinya pelukan hangat dengan mata berkaca-kaca. Dia berkata, "Saat aku mendengar tentang insiden pameran itu, aku sangat mengkhawatirkanmu. Kamu baik-baik saja sekarang? Baik-baik saja kan? Apa kamu makan dengan baik? Bagaimana tidurmu?" Rentetan pertanyaan penuh kekhawatiran. Itu sangat menghangatkan hati Chaos. Dia mengelus lembut kepala kecil Charles. "Semuanya baik-baik saja.
Terima kasih atas perhatian Chaos padaku. Kekhawatiran Chaos pun langsung lenyap. Setelah itu, Chaos membawa Charles ke taman belakang kediaman Duke. Di musim saat ini, bunga-bunga bermekaran di bawah sinar matahari seperti pelangi yang cemerlang. Charles mengagumi pemandangan indah itu. Bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentang nama-nama bunga itu, Chaos memperkenalkannya dengan hati-hati dan mengangkat sebuah bunga matahari. Sampai akhirnya Chaos menunjuk ke sebuah bunga ungu dan bertanya, "Apa namanya?" Chaos tampak sedikit bingung saat menatap bunga itu. Tiba-tiba, Caleb berkata dari belakangnya, "Itu bunga kesukaanku, bunga favoritku." Caleb mengejutkan Chaos, dan dia pun teringat bahwa bunga itu memang indah. Petak bunga dandelion itu ditanam oleh Charlie yang asli, yang jatuh cinta pada sang Grand Duke. Sebelum transmigrasi jiwanya, Charlie langsung berkeringat dingin, berpikir, "Hai Charlie, lain kali lebih berhati-hatilah." "Terima kasih, Nona, karena mengizinkanku berjalan-jalan di tamanmu." Charlie menjelaskan dengan kaku. "Sama-sama, tukang kebun yang memilih bunga-bunga ini." Dan adegan itu, di mata Chaos, tampak seolah-olah mereka berdua sedang saling menggoda. Padahal, sebenarnya tidak. Meski begitu, dia pikir itu adalah kesempatan bagus. Jadi, dia segera menarik Levan untuk menyapa sang Duke, lalu pergi dengan cepat. Menciptakan kesempatan agar mereka berdua bisa sendirian. Charlie benar-benar bingung. "Charlie, apa yang sedang kamu lakukan?" "Nona Charlie, mengenai masalah Louis, ekspresi khawatir, Calix tidak bisa disembunyikan. Kamu pasti sangat terkejut saat mendengarnya." Charlie sudah mengatasi keterkejutannya ketika ayahnya memberitahunya tentang Vinny. Tepat pada saat itu, ketika Charlie melakukan kontak mata dengan Calix, kemampuan prekognitifnya muncul kembali. Para bangsawan yang membeli barang dari pedagang Rienta sedang memeriksa produk mereka dengan saksama. Merasa kewalahan dengan tugas itu, persis seperti yang dia duga. Setelah berpamitan dengan Calix dan Chaos, Charlie menyadari bahwa dia melupakan sesuatu yang penting. Karena dia telah melihat masa depan, apa polanya, dan apakah masa depan yang dilihatnya ditentukan oleh dirinya sendiri atau oleh Calix. Jika dia bisa menemukan kunci itu, dia bisa mengendalikan kemampuan ini, menjadikannya senjata yang lebih kuat untuk melawan permaisuri dan bahkan keluarga kekaisaran saat ini. Sekarang, dia hanya bisa melihat masa depan saat melakukan kontak mata dengan Calix. Sementara dengan tokoh-tokoh kunci lainnya, dia tidak pernah mengalami reaksi prekognitif apapun. Mengenai kemampuan melihat masa depan ini, Charlie punya banyak pertanyaan. Mengapa dia bisa melihat masa depan saat melakukan kontak mata dengan Calix? Apakah visi masa depan yang dia lihat itu terdistorsi sebelum ditampilkan? Dan pertanyaan-pertanyaan sejenisnya, untuk saat ini, Charlie hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Pertama-tama, memastikan apakah kemampuannya benar-benar hanya berfungsi melalui Calix. Masih ada satu orang kunci yang belum pernah Charlie temui, yaitu Lebete, calon tunangan Calix, yang disebutkan dalam cerita aslinya. Kekaisaran memiliki 3 keluarga Duke. Keluarga Rienta milik ayah Charlie, keluarga Linux dari sang permaisuri, dan keluarga Val, yang bersaing dengan Calix untuk tahta kekaisaran. Selain keluarga Rienta, 2 keluarga lainnya tidak memiliki anak perempuan, dan satu-satunya putri, Charlie, memiliki reputasi dan rumor yang sangat gila. Oleh karena itu, dalam masyarakat kekaisaran, wanita muda yang diakui semua orang adalah Lebete, yang dikenal di kalangan atas sebagai Lili Emas. Keesokan harinya, Charlie pergi ke panti asuhan yang disponsori oleh Lebete untuk berbuat baik. Sambil bekerja dengan serius di acara sponsor itu, dia bertanya-tanya kapan Lebete akan tiba. Selain itu, Charlie sudah memikirkan banyak cara untuk bertemu Lebete, seperti menerobos kerumunan dengan menggunakan reputasi gilanya, dan kemudian menatap Lebete dengan tatapan tulus, sampai bisa memastikan apakah dia dapat meramal masa depan. Tetapi cara seperti itu pasti akan berakhir dengan diseret oleh pelayan Lebete. Jadi, dia menyingkirkan pikiran itu. Charlie, yang sedang tenggelam dalam pikirannya, kembali tersadar. Itu adalah Andy, yang menemani Charlie di pameran seni belum lama ini. Andy sangat senang melihat Charlie dan baru saja akan mengatakan sesuatu. Ketika seorang pria tiba-tiba muncul dan membentak Andy, "Dasar anak yatim, beraninya kamu bermalas-malasan saat bekerja, dan terlebih lagi, berdiri di hadapan bangsawan." Seketika itu juga, pria itu mencengkeram leher Andy, bersiap untuk memukulnya. Charlie langsung bereaksi, "Cukup,
Bukankah ayahku saat menjadi Perdana Menteri sudah membuat undang-undang anti pekerja anak? Kamu pikir kamu siapa berani melanggar hukum? Pria itu langsung terdiam. Setelah meminta maaf, dia buru-buru kabur bersama Andy, sambil menatap Charlie dengan sebuah tatapan. Tatapan yang hanya bisa digambarkan sebagai kekaguman. Setelah bicara lebih dalam, Charlie akhirnya tahu alasan Andy bekerja. Walaupun punya makanan dan tempat tinggal di panti asuhan, dia sangat membutuhkan uang dan sedang mencari saudaranya yang sakit. Charlie seketika memutuskan akan membantu Andy menemukan Betty, yang memberinya alasan untuk menolong anak itu. Tanpa diduga, Andy ternyata tahu. Detik berikutnya, sebuah kereta kuda yang megah melintas di jalan. Sang kusir menarik tali kekang dengan kencang untuk berhenti darurat. Ternyata itu Charlie, berdiri tepat di depan kereta kuda. Untungnya, tidak ada insiden serius, meskipun dia hampir saja berciuman mesra dengan mulut kuda. Kusir itu segera turun untuk meminta maaf, dan orang di dalam kereta juga ikut turun. "Nona, maafkan saya. Apa Anda terluka?" Ketika Charlie melihat Betty secara langsung, dia sejenak terpesona oleh auranya. Inilah penampilan seorang dewi. Setelah sadar kembali, dia berkata dengan kaku bahwa tangannya terluka. Betty buru-buru mengambil tangan Charlie, yang ramping dan putih lalu memeriksanya dengan teliti. Untungnya, tidak ada bekas luka. Tapi, untuk memastikannya, maukah Anda ikut dengan saya kembali ke kediaman saya? Melihat senyum Betty, Charlie memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Berencana untuk memastikan apakah kontak mata akan berhasil setelah beberapa kali percobaan. Sementara itu, di kediaman keluarga Linux, sang permaisuri sedang bertanya kepada seorang pelayan tentang kondisi ayahnya. Pelayan itu memberitahu bahwa Linux akhirnya tertidur. Dan bahkan, dokter kepala pun tidak tahu penyakit apa yang dideritanya. Pelayan itu mengantar sang permaisuri ke pintu kamar Linux sebelum mengundurkan diri. Setelah masuk, ekspresinya menjadi semakin dingin. Aku selalu merasa tidak pada tempatnya di keluarga ini. Seperti potongan puzzle yang tidak cocok. Bahkan tidak merasakan rasa memiliki di dunia ini. Para bangsawan tidak mengakui anak haram mereka. Bahkan jika mereka menerimanya, mereka hanya dijadikan alat untuk pernikahan politik. Ayah sang permaisuri, Linux, berbeda. Dia tidak hanya menerima permaisuri, tetapi juga memperlakukan semua garis keturunan keluarga secara setara. Di matanya, tidak ada yang boleh mengancam kehormatan keluarga. Dia membunuh semua orang yang tahu tentang identitas asli sang permaisuri. Maka, pada hari itu, kediaman Linus berlumuran darah. Bahkan istri sah ayahnya saat itu juga tewas di sini. Usahanya tidak sia-sia. Sang permaisuri dikenal publik sebagai putri dari mendiang Duchess. Pria itu benar-benar percaya bahwa kehormatan lebih penting. Daripada gadis yang menyebabkan kematian ibunya, sungguh konyol, dengan atau tanpa darah bangsawan, kita semua sama di hadapan kematian. Terima kasih telah membuatku mengerti semua ini. Kaulah yang menciptakan posisiku yang tinggi ini untuk membalasmu. Aku pasti akan membawakan obat terbaik untukmu. Yakinlah, aku tidak akan membiarkanmu tidur nyenyak dulu. Kau harus tetap sehat. Untuk saat ini, minumlah. Ini obat yang diresepkan oleh dokter istana. Meskipun kau tidak kompeten dan segalanya, menelan adalah sesuatu yang bahkan bisa dilakukan oleh seseorang. Kau seharusnya bisa melakukan itu. Segera, setelah melakukan semua ini, tak satu pun dari mereka yang membuatku tenang. Ayah dan Markis sama saja. Andai saja aku punya bawahan yang kompeten. Dan si Betty itu, hatinya sedikit terlalu rapuh, tapi tidak masalah. Aku akan membantunya mengatasi masalah kerapuhannya itu. Waktu berlalu dan cahaya pagi memenuhi ruangan. Charlie, yang tidak tidur semalaman, tampak lesu. Dia telah melakukan kontak mata dengan Betty berulang kali. Tampaknya tanpa reaksi apapun, dia benar-benar hanya bisa meramal masa depan melalui sebuah piala suci. Aku hanya bisa mencarinya, tanpa malu-malu saat dibutuhkan. Pada saat ini, monster cahaya entah bagaimana muncul di pelukan Charles, berubah menjadi wujud naga, meskipun lebih terlihat seperti cicak. Rupanya, usahanya untuk menjadi naga membuat Charles ketakutan. Charles gemetar. Dia juga tidak menyangka hal ini, monster cahaya itu, karena tidak punya pilihan lain. Datang mencari Charles, karena di hadapan Charles benar-benar menggemaskan. Seperti anak anjing yang manja. Jadi dia meminta untuk tetap di sisinya. Charles langsung merasakan kegelisahan yang lebih besar. Tak lama kemudian, saat makan, para pelayan semuanya merasa malu. Bahkan, Duke Rienta,
yang biasanya penyayang tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Charles dari mana kadal itu berasal. Charles menjawab dengan santai. Aku memeliharanya karena dia imut. Kenapa si imut Charlie ini menjawab dengan begitu serius? Karena dia pandai berakting imut. Membuat si monster cahaya jadi bingung. Apa aku benar-benar seimut itu? Mendengar hal ini, sang Duke hanya bisa pasrah dan menyinggung insiden produk palsu yang baru-baru ini masuk ke pasar. Charles yang mendengar hal itu merasa inilah saatnya untuk bertindak. Tepat ketika Duke Rienta hendak memberitahu putrinya bahwa dia akan terlalu sibuk untuk menemaninya dalam waktu dekat. Charlie menawarkan diri untuk membantu mengelola serikat pedagang. Dia percaya pada kemampuannya. Alasannya sederhana, semua pengetahuan bisnis ada dalam genggamannya. Sebelumnya, di akademi, dia telah melompati kelas karena keunggulannya dan lulus sebagai peringkat kedua di angkatannya. Peringkat pertama adalah Caix, meskipun semua pencapaian itu adalah hasil dari keinginan iseng Chaos terhadap Caix. Dia harus mengakui bahwa ketika diarahkan dengan baik, dia bisa mencapai hal-hal besar. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Duke Rienta pun setuju. Tetapi dia tetap khawatir pada putrinya, dan terus-menerus mengingatkan Charlie agar tidak menyerah. Sementara itu, Charlie sudah mulai mencari petunjuk dalam cerita aslinya. Yang mengejutkan, hanya dengan deskripsi singkat tentang tempat itu, dia langsung ingat. Hal ini memicu rasa penasarannya tentang ingatannya yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya menemukan bengkel alkimia yang memproduksi barang palsu. Tetapi kepergiannya yang diam-diam justru sangat mencolok. Awalnya, ini adalah tugas yang bisa diselesaikan hanya dengan mengirim seorang bawahan. Sayangnya, bagaimana mungkin Charlie dari cerita asli memiliki orang kepercayaan yang setia pada saat ini? Monster cahaya itu terguncang hebat di dalam kereta kuda dan tidak berhenti meminta untuk turun. Charles buru-buru menyuruhnya diam. Takut orang lain akan mendengar. Tetapi si monster cahaya berkata bahwa hanya Charles yang bisa mendengar suaranya. Hal ini menambah satu pertanyaan lagi ke dalam daftar Charles. Kenapa bisa begitu? Tak lama, mereka tiba di tujuan. Pemilik toko, saat melihat bahwa itu adalah Charles, berbicara dengan tergagap-gagap kepada Charles, melihat tingkah lakunya, dia yakin bahwa inilah tempat yang tepat. Dia pun memulai aktingnya, mencari-cari alasan untuk membuat pesanan khusus. Si pemilik toko, yang mengira Chaos tidak tahu dia membuat barang palsu, percaya bahwa menerima bisnis ini akan membuatnya terlihat baik di hadapan permaisuri. Jadi, dia setuju dengan pemikiran seperti itu. Charles tersenyum tipis, berpikir, karena kau. Sementara itu, di kediaman Grand Duke,